Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya perwakilan dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai karakteristik dan model bimbingan anak berkebutuhan khusus autis, ADD ataupun DHH. Yang mana tugas ini untuk dijadikan materi untuk kelompok 12. Adapun anggota kelompok kami yaitu Kaliatul Kasanah dan saya Rio Saputra. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja menuju materi yang pertama. Yang pertama yaitu pengertian ABK atau anak berkebutuhan khusus, autis dan ADD. Anak autis merupakan suatu gangguan perkembangan yang menunjukkan adanya sindrom perilaku, yaitu interaksi sosial dan perkembangan abnormal, tidak mampu membedakan komunikasi yang normal terhadap suatu aktivitas yang sangat terbatas atau kaku ya, repetitif dan tanpa imajinasi. Sedangkan ABK-ADD adalah gangguan perkembangan yang menyebabkan seorang anak sulit untuk mempertahankan atau memusatkan perhatian, mengatur tingkat aktivitas atau hiperaktif, dan memiliki perilaku impulsif, sehingga dapat berdampak pada potensi perkembangan anak di sekolah. Baiklah, adapun faktor-faktor penyebab ABK autis, ADD ataupun DHH. Yang pertama itu ada faktor genetik. Faktor genetik ini disebabkan karena terjadi kelebihan kromosom yang disebabkan oleh persamaan gen pada orang tua anak, suami dan istri. Faktor genetik juga bisa disebabkan karena usia sang ibu saat hamil yang kurang ideal. Misalnya ibu hamil di usia di atas 35 tahun, semakin tua usia ibu saat hamil, maka semakin tinggi risiko melahirkan anak berkebutuhan khusus. Yang kedua ada infeksi pada janin saat mengandung. Kondisi anak berkebutuhan khusus juga disebabkan karena terjadinya infeksi pada janin saat ibu mengandung. Misalnya saja terjadi infeksi disebabkan karena rubella, toxoplasma, herpes, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu trauma. Kondisi anak berkebutuhan khusus juga bisa disebabkan karena adanya trauma yang dialami anak, misalnya saat proses dilahirkan. Misalnya anak sulit untuk dilahirkan dan membuatnya harus dibantu menggunakan metode atau alat tertentu yang menyebabkan anak kekurangan oksigen pada otak dan akhirnya mengalami gangguan pada otak, khususnya di bagian perkembangan. Bahkan bencana alam diduga bisa menyebabkan kelainan pada anak. Yang keempat, keracunan saat sedang mengandung. Faktor penyebab anak berkebutuhan khusus lainnya ialah racun. Misalnya saja sang ibu mengalami keracunan saat sedang mengandung. Keracunan ini bisa disebabkan apa saja, misalnya alkohol atau obat-obatan tertentu. Pencemaran udara atau polusi juga bisa memicu keracunan pada bayi dan mengganggu perkembangan otaknya. Yang terakhir yaitu kekurangan gizi. Faktor kekurangan gizi juga disinyalir berkontribusi menyebabkan anak berkebutuhan khusus. Asupan dengan gizi dan nutrisi yang baik dapat membantu mengoptimalkan perkembangan otak anak. Dan sebaliknya, jika anak berkebutuhan khusus kekurangan gizi, maka perkembangannya akan terganggu. Di usia 2 tahun pertama, penting untuk memberi asupan terbaik untuk mendukung perkembangan otak anak sehingga terhindar dari risiko anak menderita gangguan autis atau berkebutuhan khusus. Kemudian kita masuk ke perbedaan karakteristik anak berkebutuhan khusus autis, ADD ataupun DHH. Yang satu yaitu anak dengan kondisi ADHD perlu menghindari hal yang perlu fokus tinggi.
Kemudian cenderung bicara tanpa henti dan bisa mengganggu orang yang sedang berbicara. Kemudian anak ADHD tidak suka melakukan rutinitas yang sama setiap harinya. Kemudian adapun autisme, anak dengan autisme berusaha fokus pada hal yang mereka sukai. Kemudian kesulitan dalam memasukkan kata-kata dalam pikiran dan perasaan mereka. Dan ketiga, menyukai hal yang tertata dan rapi. Mereka tidak senang apabila rutinitasnya tiba-tiba berubah. Kemudian adapun perbedaan karakteristik ABK autis dan ADD secara rincinya adalah: yang pertama, lihatlah perbedaan dalam pemusatan perhatian. Anak-anak dengan autisme mengalami kesulitan untuk fokus pada hal-hal yang tidak mereka sukai, misalnya membaca, berkomunikasi dengan orang asing, tetapi mereka bisa sangat terfiksasi perhatiannya dengan hal-hal yang mereka sukai, misalnya mainan-mainan tertentu. Sementara anak dengan ADHD tidak menyukai semua hal yang menuntut mereka berkonsentrasi dan menghindarinya. Yang kedua, perhatikan kemampuan komunikasi anak. Anak dengan autisme seringkali mengalami kesulitan komunikasi. Meskipun mampu berbahasa, mereka kesulitan untuk menemukan kata yang tepat, kesulitan mengekspresikan maksud dengan kata-kata, dan sulit melakukan kontak mata. Subjek pembicaraan anak autis sangat terbatas, mereka bisa membicarakan satu hal selama berjam-jam. Sebaliknya, anak dengan ADHD umumnya akan banyak berbicara dan bahkan suka menyela pembicaraan orang lain. Mereka juga seringkali berusaha memonopoli percakapan dan berganti-ganti subjek pembicaraan. Perhatikan perilakunya. Anak-anak autis umumnya sangat teratur dan rapi, sesuai dengan aturan versinya sendiri. Mereka mengatur mainan dan barang-barang pribadinya dengan urutan tertentu. Sebaliknya, anak dengan ADHD biasanya berantakan dan bahkan sering kehilangan barang-barangnya. Diagnosis yang tepat berhubungan dengan manajemen yang sesuai. Karena itu sangat penting untuk membedakan antara autisme dan ADHD karena akan mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan anak dalam dunia pendidikan. Kemudian, karakteristik ABK autis ADD dalam pendidikan. Adapun karakteristiknya adalah ABK ADD aktivitas motorik yang berlebih, kemudian menjawab tanpa ditanya, kemudian tidak menyelesaikan tugas secara tuntas. Sedangkan ABK autis keterlambatan dalam memahami sesuatu, pembelajaran, tulisan yang jelek, dan cenderung menyukai pembelajaran yang disukai. Adapun hal-hal yang paling membedakan antara anak autisme dan Asperger adalah pada kemampuan bahasa bicaranya. Kemampuan bahasa bicara anak ADD jauh lebih baik dibandingkan anak autis. Intonasi bicara anak ADD cenderung menonton, ekspresi muka kurang hidup, cenderung murung, dan berbicara hanya seputar pada minatnya saja. Bila anak autisme tidak bisa berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, anak ADD masih bisa dan memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Kecerdasan anak ADD biasanya pada grade rata ke atas, memiliki minat yang sangat tinggi pada buku terutama yang bersifat ingatan atau memori pada suatu kategori, misalnya menghafal klasifikasi hewan, tumbuhan, dan menggunakan nama-nama Latin. Metode pembelajaran dan peran pendidikan Islam terhadap anak autis dan ADD. Yang pertama yaitu dengan metode LOFAS. Cara penyampaian materi kepada anak dengan menggunakan langkah-langkah kehangatan yang berdasarkan kasih sayang, tegas, tanpa kekerasan dan tanpa marah, atau tanpa rasa jengkel, mengajarkan kepada anak dengan menanamkan nilai-nilai kebaikan sesuai dengan kaidah ajaran Islam terhadap sesama ataupun orang tua dan lain-lain. Yang kedua yaitu metode stimulasi dan respon yang dikenal dengan memberikan stimulasi kepada anak agar anak memberikan respon
Misalnya, seorang guru memberikan pemahaman tentang tauhid dan mengenalkan bentuk-bentuk ciptaan Allah seperti gunung, matahari, bulan, dan lain-lainnya. Peranan guru dalam mengembangkan interaksi sosial anak autis. Guru sebagai fasilitator mendampingi dan memberikan metode pembelajaran yang memudahkan anak untuk memahami materi pembelajaran agama. Oleh karenanya, guru sebagai pengganti orang tua di sekolah berkewajiban untuk menyampaikan agar nilai-nilai agama dapat tercapai kepada anak dan dapat diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian autisme adalah gejala menutup diri sendiri secara total dan tidak mau berhubungan lagi dengan dunia luar. Merupakan gangguan perkembangan yang kompleks, mempengaruhi perilaku dengan akibat kekurangan kemampuan komunikasi, hubungan sosial dan emosional dengan orang lain, dan tidak tergantung dari ras, suku, strata ekonomi, strata sosial, tingkat pendidikan, geografis, tempat tinggal maupun jenis makanan. Berikut beberapa gejala anak autis. Tidak bermain dengan teman sebaya dengan cara yang sesuai, terlambat bicara atau tidak bisa bicara tanpa kompensasi penggunaan isyarat, penggunaan bahasa yang berulang, minat yang terbatas dan abnormal dalam instansi dan fokus, sensitivitas berlebihan atau kurang sensitif, terdapat bakat-bakat di bidang membaca, aritmatika, menggambar, mengeja, olahraga, dan komputer. Karakteristik anak autis adalah adanya 6 gejala atau gangguan, yaitu interaksi sosial, komunikasi bicara, maupun pola bermain. Kemudian ADHD atau gangguan pemusat perhatian dan hiperaktivitas adalah gangguan di mana anak melakukan aktivitas yang sangat banyak dalam situasi yang jelas tidak sesuai, tidak mampu menghentikan bila diperintahkan, sering hanya bisa melaksanakan tugas dengan kecepatan tertentu saja, dan memiliki masalah lain, belajar, perilaku, dan lain-lain. Gejala umum, mudah terganggu dengan gerakan atau suara yang tidak relevan, atau anak tidak mampu memberi perhatian pada detail dan cenderung ceroboh, kemudian kurang mampu mengikuti instruksi dengan tuntas dan tepat. Penyebabnya adalah kelainan pada struktur otak atau aktivitas pada lobus temporal yang lebih kecil dan masalah neutron sismeter. Dan genetik, 50% anak ADHD memiliki orang tua dengan masalah yang sama. Cara menanganinya, psikoterapi, medikasi, konseling keluarga, dan pembentukan perilaku di sekolah oleh guru. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 12. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.